Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di sini dengan Miss Isti. Hari ini Miss akan menjelaskan sebuah materi tentang benua. Materi kita bab pertama di kelas 9 ini. Nah, sebelum Miss menjelaskan sebuah materi tentang benua, bagaimana itu benua dan dibagi dengan berapa banyakkah benua yang ada di dunia ini? Nah, Miss akan membahas satu materi motivasi terlebih dahulu. Di sini kita masih menghadapi yang namanya wabah pandemi corona. Selama ini orang kalau mendengar kata corona itu pasti pikirannya selalu negatif, ketakutan. Nah, kita berusaha belajar untuk melihat segala sesuatu itu dari segi positifnya. Karena biar bagaimanapun itu sangat mempengaruhi kesehatan mental kita. Jadi coba kita pikirkan bahwa corona ini ada positifnya. Dilihat dari katanya, yaitu C dan O. Coba kamu perhatikan dengan teliti. R dan O robek segala kemungkinan saat ini, dan M, A artinya adalah nanti kamu pasti tahu, akan mengerti bahwa alasan virus ini datang ke bumi. Jadi kalau kita pikir-pikir, ternyata corona ini mungkin datang ke bumi ingin memberikan jeda kepada umat manusia. Kalau biasanya kita aktivitasnya banyak, lupa sama keluarga, mungkin dengan adanya corona ini hubungan kita dengan keluarga jadi lebih erat dan kita jadi punya banyak waktu istirahat. Nah, itu aja materi motivasi kali ini. Dan selanjutnya kita akan masuk ke materi pembahasan tentang benua. Oke, sekarang kita akan masuk ke materi pembahasan tentang benua. Nah, di sini Miss akan membahas apa saja sih yang akan dibahas di dalam materi benua. Miss akan membahas materi tentang apa itu pengertian benua, kemudian proses pembentukan benua, dan yang terakhir adalah akan kita bahas tentang jenis-jenis benua yang ada di seluruh dunia. Oke, materi pertama yaitu tentang pengertian benua. Jadi, kalian perlu tahu bahwa bentuk benua yang ada sekarang dulunya itu bentuknya tidak seperti itu. Dulunya bentuk benua itu menjadi satu. Nah, seperti apa? Kita akan bahas di bagian proses pembentukannya. Tapi sebelumnya misalkan membahas tentang pengertian benua. Apa itu pengertian benua? Kalian bisa lihat di buku paket halaman 4. Oke, Miss beri waktu ke kalian untuk membuka materi di halaman 4. Kemudian kalau kalian udah ketemu halaman 4, kalian lihat dari kata benua bagian A-nya sampai permukaan bumi. Di buku paket dikatakan bahwa pengertian benua itu adalah bagian muka bumi yang terdiri dari daratan yang sangat luas. Luas daratan yang ada di dunia mencakup 30% dari seluruh permukaan bumi. Jadi ulangi sekali lagi, pengertian dari benua berdasarkan di buku paket ini adalah bagian muka bumi yang terdiri dari daratan yang sangat luas. Silakan kalian garis bawahi dari kata benua sampai kata yang sangat luas. Kemudian daratan itu ternyata terpecah-pecah menjadi benua, kepulauan, dan pulau. Nah, itu adalah pengertian dari benua. Sekarang kita akan masuk ke proses pembentukan benua. Seperti yang tadi Miss bilang bahwa bentuk benua yang ada sekarang ini bentuknya tidak sama seperti bentuk benua di zaman dulu. Benua dulunya itu bergabung atau berkumpul menjadi satu. Kalian bisa lihat bentuk benua di awal sampai akhirnya nanti terpisah seperti sekarang di halaman 5. Kalian bisa lihat di gambar 1.2, 1.3, 1.4, dan 1.5. Di situ tergambarkan dengan jelas
bagaimana benua yang tadinya menjadi satu, lalu lama-kelamaan mengalami proses pemisahan sampai akhirnya terpisah-pisah menjadi seperti sekarang. Nah, proses pembentukan benua itu ternyata ada teorinya. Teori pembentukan benua berdasarkan di buku paket halaman 5, silakan kalian buka di halaman 5. Jika sudah, kalian cari di paragraf pertama dari kata teori pembentukan benua. Jadi, teori pembentukan benua menurut Alfred Wegener di tahun 1912, teori ini menyatakan bahwa di permukaan bumi pada awalnya hanya terdapat satu benua yang disebut Pangaea dan satu samudra yang disebut Pathalasa. Keadaan ini terjadi sebelum 400 juta tahun yang lalu. Kemudian, antara 400 sampai 230 juta tahun yang lalu, Pangaea terpecah menjadi dua benua besar, yaitu Gondwana dan Laurasia. Gondwana kemudian akan bergerak ke arah selatan, sedangkan Laurasia akan bergerak ke arah utara. Nah, itu adalah salah satu teori yang menyatakan bahwa ternyata benar benua itu dulunya menjadi satu, tapi karena ada perpecahan atau pergerakan, maka lama-kelamaan benua terpisah menjadi seperti sekarang. Oke, sampai sini semoga kalian bisa ngerti dan kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya. Masih pembahasan tentang proses pembentukan benua. Jadi, secara tidak langsung benua itu terpisah-pisah atau terpecah. Salah satu penyebabnya sederhananya adalah karena adanya gempa tektonik. Gempa tektonik. Apa itu gempa tektonik? Sebelum bahas lebih lanjut apa itu gempa tektonik, kalian harus tahu dulu ternyata gempa itu bisa diakibatkan oleh dua hal. Yang pertama adalah gempa vulkanik dan yang kedua adalah gempa tektonik. Apa itu gempa vulkanik? Gempa vulkanik adalah gempa yang terjadi akibat dari adanya letusan gunung berapi. Lalu, apa itu gempa tektonik? Gempa tektonik itu adalah gempa yang terjadi akibat adanya pergerakan lempeng. Jadi, di bumi kita ini, di lapisan bumi kita ini bergerak lempengan-lempengan bumi. Nah, pergerakan lempengan bumi itu terkadang bisa bertabrakan. Tabrakan antara lempengan bumi tersebut bisa menyebabkan terjadinya gempa. Salah satu juga nih informasi bahwa adanya adanya efek dari gempa tektonik itu salah satunya adalah gempa tektonik ini bisa mengakibatkan terjadinya tsunami. Nah, pasti kalian sudah tahu dong apa itu tsunami. Tsunami itu adalah gempa yang terjadi di dalam laut karena adanya salah satu tabrakan antar lempeng bumi. Nah, salah satu tsunami yang paling besar peristiwanya ada di Indonesia, yaitu di tahun kalau nggak salah 2004. Ada yang tahu di mana lokasinya? Betul sekali, di Aceh. Nah, untuk lebih jelasnya seperti apa proses terjadinya pergerakan antar lempeng bumi, terjadinya gempa tektonik yang mengakibatkan terpisahnya benua, Miss akan memberikan sebuah video ke kalian yang nanti bisa kalian tonton lewat channel YouTube ataupun Miss upload bareng dengan video pembelajaran ini. Oke, di materi terakhir nih kita akan membahas tentang pembagian benua. Benua yang ada di dunia ini dibagi menjadi 6. Yang pertama ada benua Asia,
Amerika, Australia, kemudian Afrika, Eropa, dan Antartika. Nah, di sini kalian bisa lihat tentang jenis-jenis benua dari halaman 7 sampai halaman 36. Di sini Miss tidak akan menjelaskan dulu tentang apa itu benua Asia, apa itu benua Australia, apa itu benua Amerika. Miss pengen kalian membaca terlebih dahulu tentang masing-masing benua tersebut. Terutama pelajari tentang keadaan penduduknya, ciri-ciri lain, dan pembagian negara. Karena di pertemuan selanjutnya akan Miss buatkan kuis. Doakan semoga Miss bisa membuat kuis sekreatif mungkin sehingga dari kuis tersebut bisa mengetahui seberapa jauh, seberapa mengerti kalian dengan materi bacaan kalian, dan dari kuis tersebut akan Miss ambil nilainya. Oh ya, kecuali di materi benua Antartika ini, yang kalian pelajari hanyalah letak dan luas dan ciri-cirinya saja. Ya, untuk Antartika pelajari letak dan luas dan ciri-ciri lainnya. Oke, itu aja materi kita hari ini. Kalau kalian masih ada yang belum dimengerti, kalian bisa tulis di kolom komentar atau kalian bisa tanya melalui grup WhatsApp pembelajaran IPS. Mohon maaf bila ada salah kata atau masih jauh dari kesempurnaan karena Miss baru belajar menjadi seorang YouTuber dadakan. Kemudian jangan lupa seperti YouTuber lain, like, comment, and subscribe. See you. Oke, untuk materi kelas 9 tadi ada sedikit ralat. Jadi Miss memasukkan video tentang proses terjadinya tsunami atau pergerakan lempeng itu kemungkinan di akhir video materi pembelajaran. Atau kalau tidak, nanti akan diselipkan linknya di grup kelas masing-masing. Jadi kalian bisa nonton secara terpisah. Itu aja ralat tentang materi di kelas 9. Terima kasih. Teman-teman, perkenalkan namaku Ina. Di sampingku adalah keadaan bumi kita 180 juta tahun yang lalu. Loh, tapi kok bentuk daratannya berbeda ya dari yang sekarang? Teman-teman ingin tahu jawabannya? Kita saksikan bersama yuk. Tahukah teman-teman bahwa permukaan bumi kita senantiasa mengalami pergerakan? Dan pada ratusan juta tahun yang lalu, daratan bumi kita merupakan sebuah benua besar yang kemudian saling terpisah satu sama lain. Dan selanjutnya membentuk benua-benua yang lebih kecil seperti saat ini. Nah, ini adalah bentuk daratan bumi kita sekarang. Lalu apa buktinya? Bila dahulu daratan kita pernah bersatu dalam sebuah benua besar? Perhatikan fosil-fosil yang ditemukan di benua yang letaknya jauh terpisah.
Begitu pula batuan pada jajaran pegunungan Appalachian di Amerika Utara. Ditemukan juga di daerah Kepulauan Inggris dan daerah Skandinavia. Pertanyaannya adalah, bagaimana mereka bisa berada terpisah di benua yang berbeda? Jawabannya adalah, benua-benua yang sekarang terpisah dahulunya merupakan satu benua besar. Menarik bukan? Halo teman-teman, aku Siaga. Aku akan ajak kalian untuk mencari tahu mengapa benua-benua kita bergerak. Perhatikan lapisan bumi kita ya. Nah, sekarang kita lihat dulu bagian dalam bumi kita. Wow, ternyata bumi kita terdiri atas beberapa lapisan. Yang paling dalam bernama inti bumi dalam. Suhunya mencapai 6000 derajat Celcius loh. Begitu panasnya, bisa melelehkan besi. Di atas lapisan inti bumi dalam, ada lapisan inti bumi luar. Baru kemudian, ada mantel bumi. Dan lapisan yang paling luar adalah kerak bumi. Ya, bumi kita seperti telur rebus. Oh, terima kasih. Dan kulit telurnya adalah kerak bumi kita. Sekarang, coba kita cari tahu mengapa daratan bumi kita bisa bergerak. Kekuatan panas yang luar biasa dari inti bumi dapat menembus ke lapisan yang ada di atasnya. Pergerakan panas ini menyerupai air yang dipanaskan dalam sebuah bejana. Inilah yang disebut arus konveksi. Pergerakan lempeng bumi ini disebabkan oleh panas dari arus konveksi. Arus konveksi inilah yang menggerakkan lempeng-lempeng di muka bumi. Ada 3 jenis pergerakan lempeng. Wow. Nah, proses pergerakan lempeng yang satu ini adalah yang saling menjauh. Kalau yang ini, pergerakan lempeng di zona subduksi atau yang saling mendekat. Yang terakhir adalah pergerakan lempeng bumi ke samping atau yang saling berpapasan. Mari kita ulangi sekali lagi ya. Pergerakan lempeng saling menjauh, pergerakan lempeng saling mendekat, pergerakan lempeng saling berpapasan. Pergerakan-pergerakan lempeng inilah yang menyebabkan gempa bumi tektonik. Keuntungan pergerakan bumi adalah kandungan mineral pada tanah tinggi, keanekaragaman hayati, terbukanya tambang-tambang baru, terciptanya lahan-lahan subur bagi pertanian dan perkebunan. Selain gempa bumi tektonik yang disebabkan oleh pergerakan lempeng, ada gempa bumi vulkanik yang disebabkan oleh letusan gunung berapi. Letak geologis Indonesia berada pada jalur pertemuan 3 lempeng dunia, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Tahukah teman, pada pertemuan lempeng inilah terbentuk proses alam berupa gempa bumi dan gunung api. Tsunami diawali oleh gempa bumi di bawah laut. Setelah gempa bumi terjadi, wow, maka air laut di sekitar pantai menjadi surut sangat rendah secara tiba-tiba. Tercium bau garam menyengat, lalu terdengar bunyi gemuruh dan tidak lama kemudian terjadi tsunami.